Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Turus Bumi Channel. Semoga dulur Turus Bumi semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat badannya, lancar usahanya, panjang umur banyak rezekinya, serta terkabul semua doa dan keinginannya. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang nasib dan rezeki kelahiran Selasa Pahing. Jam baik menurut Saptawara dan Pancawara, serta Neptu hari menurut Pancasuda. Saptawara dan Pancawara dan Kamarokam, weton Selasa Pahing. Jumlah Neptu menurut Pancasuda, Selasa 3 tambah Pahing 9 sama dengan 12. Menurut Saptawara Pancawara, Selasa 3 tambah Pahing 9 sama dengan 12. Menurut Kamarokam, Selasa 5 tambah Pahing 3 sama dengan 8. Watak hari menurut Kamarokam adalah Kalatinantang. Artinya buruk, selalu kekurangan, sakit dan marah. Naga hari. Naga hari berada di timur laut. Jika ingin berhasil dalam berbagai keperluan, arah yang harus dituju adalah utara dan selatan. Jam baik menurut Saptawara dan Pancawara. Jam 6 sampai jam 8, 13 sampai 15, 15 sampai 18, 18 sampai 20, 20 sampai 23, 3 sampai 6. Watak kelahiran. Orang-orang yang lahir pada hari Selasa Pahing bersifat santai dan dapat menerima orang lain apa adanya. Mereka terampil dengan tangan mereka, suka menolong, dan mau berkorban banyak bagi orang yang mereka sayangi. Tetapi jangan tanya tentang orang-orang yang membuat mereka marah. Kalangan Selasa Pahing mempunyai reputasi terburuk dalam hal membalas dendam secara membabi buta. Meskipun mereka cenderung untuk cukup beruntung, mereka harus belajar untuk mengendalikan suatu kehausan pribadi yang mungkin membuat mereka agak serakah. Lalu di kemudian hari mereka dapat hidup tenang. Nasib dan rezeki weton Selasa Pahing. Usia 1-6 tahun. Di usia ini nasib Anda kurang beruntung. Rezeki kurang lancar. Kebutuhan Anda sering tidak terpenuhi. Keinginan juga sering tak terkabulkan. Mungkin di masa kanak-kanak ini orang tua Anda dalam keadaan pas-pasan. Usia 7-12 tahun, nasib Anda ada peningkatan, rezeki agak lancar. Usia 7-12 tahun ini, Anda mendapatkan perhatian dari orang tua. Sebagian keinginan diturutinya, kebutuhan Anda pun terpenuhi namun hanya sebagian saja. Dengan teman sebaya dan sepermainan, Anda termasuk anak yang disukai mereka. Artinya, Anda diterima dalam pergaulan. Usia 13-18 tahun, keberuntungan Anda agak berkurang jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Rezeki Anda mulai seret. Meskipun demikian mungkin Anda tidak merasakan perubahan ini, karena barangkali Anda masih bersekolah atau belum bekerja. Rezeki Anda datang melalui orang tua. Namun begitu, kadang-kadang Anda merasa kecewa terhadap orang tua karena keinginan tidak terkabulkan. Masalah asmara. Anda pernah kecewa karena ditolak oleh orang yang Anda cintai. Usia 19-24 tahun, memasuki usia 19 tahun, kejiwaan dan pemikiran Anda mulai stabil. Menurut ilmu psikologi, Anda mulai dewasa. Di usia ini Anda mulai menemukan jati diri Anda dan arah tujuan hidup Anda. Cita-cita dan masa depan sudah dirintis. Namun demikian keberuntungan Anda masih jauh, karena nasib Anda di usia ini tidaklah menyenangkan. Banyak rintangan yang harus Anda hadapi. Karenanya, jika Anda tidak mampu mengatasi rintangan-rintangan yang ada, maka kegagalan akan bermunculan. Jangan patah semangat. Teruskan kerja keras dan rajin belajar. Kejarlah cita-cita dan keinginan Anda dengan sabar dan tawakal. Jadikanlah kegagalan itu sebagai pengalaman agar kelak tidak terulang kembali. Usia 25-30 tahun. Memasuki usia 25 tahun nasib Anda mulai menampakkan tanda-tanda baik. Keadaan ini barangkali karena pengaruh semangat Anda pada usia sebelumnya. Sikap yang optimis dalam menghadapi masa depan dan siap menyambut tantangan hidup akan mengantarkan Anda ke jalan sukses. Oleh sebab itu di usia ini Anda harus benar-benar bekerja keras. Aturlah kehidupan Anda sedemikian rupa, sehingga Anda dapat menyisihkan sebagian penghasilan untuk ditabung. Jangan terbiasa hidup boros. Rezeki Anda memang agak lancar. Sebagian kebutuhan terpenuhi.
Banyak cara dan jalan yang dapat Anda lakukan demi mencari nafkah. Usia 31-36 tahun. Setelah selama 6 tahun, Anda mulai merasakan rejeki lancar. Tetapi memasuki usia 31 tahun nasib Anda kembali menurun. Bahkan keadaan benar-benar memprihatinkan. Anda terpaksa harus mengencangkan ikat pinggang karena penghasilan hanya cukup untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Dalam keadaan sulit, hendaknya Anda berhati-hati. Jangan tergesa-gesa memutuskan sesuatu tanpa dipikir segala akibatnya. Usaha yang memerlukan modal besar hendaknya ditangguhkan. Teman dalam pergaulan yang cenderung merusak perlu dihindari. Bergaulah dengan orang-orang yang telah sukses, maka Anda akan ikut sukses pula. Usia 37-42 tahun. Nasib dan rejeki memang tidak selamanya tetap di bawah. Keadaan bisa naik turun. Dalam usia 37 tahun ini kehidupan Anda menampakkan perbaikan. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, begitulah pasang surut nasib dan rejeki menurut ramalan kitab Primbon. Ramalan memang tidak selamanya harus benar. Kadangkala melenceng juga. Oleh karena itu, ketika Anda berada dalam kejayaan hendaknya, Anda mengingat lagi masa sulit yang pernah Anda alami di tahun-tahun yang lalu. Dengan demikian maka Anda tetap berhati-hati dalam menggunakan uang. Usia 43-48 tahun. Menurut ramalan nasib Anda, ketika memasuki usia 43 tahun, kurang beruntung. Rezeki datangnya terasa sangat sulit. Penghasilan bisa dibilang pas-pasan. Biasanya kegagalan pun sukar dibendung. Karena itu Anda harus mengoreksi diri, mengapa sampai terjadi demikian. Mungkin karena Anda terlalu berani mengeluarkan modal, mungkin pula karena Anda atau keluarga Anda terbiasa hidup boros dan berfoya-foya. Hal-hal semacam itu harus diubah menjadi kebiasaan yang bersifat positif. Kurangi pengeluaran untuk sesuatu yang kurang bermanfaat. Usia 49-54 tahun, nasib tidak selamanya buruk. Jika dalam hidup ini Anda berdisiplin diri, semangat kerja dan ulet, rajin mengabdi kepada atasan, pintar bergaul, dan sebagainya, maka di usia 49 tahun nasib Anda berubah baik. Akibat sikap Anda dalam menghadapi kegagalan dengan tetap optimis, maka rejeki Anda mulai lancar kembali. Masa prihatin berlalu dan berganti dengan keadaan yang menyenangkan. Apabila jalan ke arah sukses mulai terbuka maka Anda harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Caranya, Anda harus menemukan peluang bagaimana caranya meraih keberhasilan. Usia 55-60 tahun, perkembangan nasib Anda terus meningkat ke arah yang lebih baik. Ada kenaikan beberapa persen jika dibanding pada tahun-tahun sebelumnya. Rezeki Anda di usia ini benar-benar lancar. Ada saja cara datangnya rezeki itu. Usia ini Anda lebih banyak mendapatkan keberuntungan daripada kegagalan. Problem hidup pun nyaris tak terjadi. Mungkin karena Anda kerja keras dan pantang menyerah dalam menghadapi kegagalan beberapa tahun lalu. Biasanya orang yang bekerja keras dan pantang menyerah seringkali meraih sukses dengan gemilang. Usia 61-66 tahun. Nasib Anda tak mengalami perubahan, tetap dalam keberuntungan. Usia 61-66 tahun. Nasib Anda tak mengalami perubahan, tetap dalam keberuntungan. Rezeki tampaknya lancar-lancar saja, usaha jarang menemui rintangan atau hambatan. Kegagalan dalam usaha memang ada, tetapi tidak begitu berpengaruh. Kebutuhan hidup dapat Anda penuhi dengan tanpa ada masalah. Keinginan demi keinginan tercapai. Di saat jaya seperti ini, hendaknya Anda tetap ingat kepada Tuhan sebab Dialah yang memberi karunia berupa rejeki. Bersyukurlah dan banyak-banyaklah bersedekah kepada orang melarat. Jangan sombong, karena sikap itu akan menghancurkan karir dan sukses Anda. Usia 67-72 tahun, nasib Anda mulai berubah. Setelah 12 tahun mengenyam masa kejayaan, kini rejeki datangnya tidak begitu lancar, hambatan dan rintangan mulai Anda rasakan. Bila Anda seorang pengusaha maka Anda harus berhati-hati jangan mengeluarkan modal besar untuk usaha Anda. Lebih baik bertahan daripada menambah bidang usaha baru. Jika Anda seorang pegawai, maka bekerjalah yang baik agar karir Anda tidak jatuh. Kemungkinan ada orang lain merekayasa agar Anda tersingkir dan turun dari jabatan. Usia 73-78 tahun, rejeki Anda masih belum meningkat dan belum mencapai harapan. Memang demikianlah naik turunnya rejeki dalam roda kehidupan. Bila dalam keadaan beruntung hendaknya jangan lupa diri.
jangan boros, dan tetap berhati-hati dalam mengendalikan uang dalam keadaan krisis seperti ini. Hendaknya Anda tetap prihatin, tetapi tidak berputus asa. Usia 79-84 tahun, tampaknya nasib Anda mengalami perubahan setelah 12 tahun menelan kepahitan hidup. Rezeki Anda mulai lancar, bahkan naik 100%, kesejahteraan hidup pun terjamin. Anak-anak Anda sangat memperhatikan Anda. Usia 85-90 tahun, nasib Anda mengalami perubahan lagi. Perubahan rezeki hampir turun 60%. Anda dapat merasakan perubahan ini karena beberapa tahun lalu rezeki terasa lancar. Di usia yang sudah tua ini, hendaknya Anda mencari ketenangan jiwa dan jangan merisaukan masalah kehidupan. Terima kasih sudah subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga dulur turus bumi semuanya mendapat kemudahan dalam setiap urusan, serta terkabul semua yang diinginkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.